Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat peneliti? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sahabat-sahabat yang sekarang sedang membuat skripsi maupun dalam proses penyusunan skripsi, tentunya menjadi beban yang berat bagi sebagian yang memang secara daya pikir kurangnya kemampuan ataupun karena malas yang terlalu besar sehingga skripsi ini menjadi beban yang tidak terselesaikan. Memang pada saat kita masuk ke kampus, kita menjadi seorang mahasiswa, tentunya jiwa itu sangat kita tunjukkan idealisme kita. Kita mempunyai IP 4, cum laude, kemudian hampir semua pekerjaan-pekerjaan kita selesai. Waktu tempuh kita juga 8 semester bisa selesai. Tentunya ini sebuah pemikiran yang idealis dan itu wajar dilakukan oleh setiap mahasiswa manakala masuk ke perguruan tinggi. Semakin lama tentunya kondisi tersebut disesuaikan realistis kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kampus, iklim kampus, budaya kampus, dan memungkinkan ada beberapa mahasiswa barangkali termasuk diantaranya adalah rekan-rekan yang pada gilirannya akhirnya tersingkir rasa idealisme tersebut menjadi rasa rasionalisme. Kita harus menyesuaikan kondisi yang ada di lingkungan kampus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara kita bisa menyelesaikan proposal skripsi. Tidak setiap kita itu bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan ada yang tumbang di tengah jalan. Padahal perlu rekan-rekan ketahui pada saat kita mulai menginjakkan langkah ke kampus, kurang lebih 120 sampai 160 SKS sudah kita habiskan dan tinggal satu giliran untuk penulisan skripsi, ternyata kita gagal. 4 SKS ataupun 6 SKS ini mengalahkan apa yang sudah kita dapatkan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Ironisnya tidak, karena skripsi adalah diajukan sebagai syarat untuk kelulusan. Memang ini kecil tetapi sangat berdampak besar. Untuk itu rekan-rekan perlu belajar tipsnya agar bisa selesai, bisa cepat. Baiklah, saya akan berbagi tips bagaimana sahabat-sahabat yang sekarang sedang menulis skripsi ini nantinya bisa sesuai dengan target ataupun rencana. Bagi sahabat-sahabat yang uangnya banyak dan setiap saat membayar SPP, saya pikir tidak masalah. Ataupun yang sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah menghasilkan uang, saya pikir tidak masalah. Tapi bagi sahabat-sahabat yang kebetulan secara finansial kurang, kemudian secara akademik kurang, perlu memperhatikan tips ini. Yang pertama adalah bagaimana agar sahabat-sahabat ini bisa dekat dengan dosen pembimbing. Bapak Ibu dosen yang memberikan ilmu dan pengetahuan, jangan sampai sahabat-sahabat ini buat masalah. Sekecil apapun masalahnya biasanya membekas di hati. Karena sifat dari manusia memang seperti itu. Untuk itu, para sahabat jauh-jauh hari, khususnya teman-teman yang masih di bangku semester bawah, untuk bisa dekat dengan Bapak Ibu dosen yang ngajar mata kuliah produktif khususnya atau kejuruan, karena beliau-beliau yang nantinya akan membimbing rekan-rekan semua. Jadi dekatkanlah pribadi sahabat dengan dosen pembimbing, jangan buat masalah. Kemudian kalau ada kesempatan diluangkan memberikan apresiasi, kontak pada beliau. Contohnya pada saat berada di kampus misalnya, kita menegur, meskipun barangkali beliau juga tidak menegur balik dengan kita, tapi itu nggak masalah buat kita, karena ini adalah salah satu bagaimana agar sahabat bisa
dikenal terlebih dahulu. Senyum, sapa, salam. Jadi begitu kita ketemu dengan dosen pembimbing, anggapkan mari Pak, mari Ibu, dan seterusnya agar nama sahabat dikenal sebagai pribadi yang baik. Karena kalau sahabat itu sudah memperkenalkan diri dan sudah dikenal, tentunya nanti pada saat ada jadwal yang diberikan kepada pembimbing untuk membimbing sahabat dan kebetulan waktu itu belum begitu tahu namanya, kita ketemu, ternyata yang biasa menyapa dan kesan itu sudah ada. Yang kedua, nikmati semua proses. Selama ini rekan-rekan mahasiswa merasa gelisah, merasa jengkel manakala banyaknya tugas yang menumpuk, laporan yang menumpuk, tugas besar yang menumpuk, belum KP, KKL, KKM, tugas-tugas mata kuliah yang lainnya begitu numpuk. Sahabat tetap sportif seperti pada saat masuk pertama kali. Bagaimana akan mencari, menambah ilmu dan pengetahuan. Begitu diberikan kesempatan itu, gunakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sahabat selesaikan, jangan ecek-ecek, jangan asal-asalan. Tetapi kerjakan dengan sebaik mungkin, kerjakan dengan sebagus mungkin. Gunakan waktu yang sudah diberikan dengan seoptimal mungkin. Tunjukkan inilah kemampuan sahabat pada saat menyelesaikan tugas-tugas, apapun itu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Bukan malah justru mengeluh, apalagi malah jengkel, sebel, meskipun itu manusiawi kepada Bapak Ibu dosen. Karena itu salah satu tipsnya bagaimana agar rekan-rekan bisa lebih dekat. Tentunya lebih-lebih tidak ditutup-tutupi bahwa memang pekerjaan kita bagus. Kedepannya, harapannya pada saat sahabat itu bekerja, itu memang bisa memberikan pelayanan baik kepada atasan maupun kepada bawahan dengan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kemudian yang berikutnya adalah menyamakan persepsi. Pada saat sahabat sudah mulai menyusun proposal, mulai mengadakan pendekatan kepada Bapak Ibu pembimbing, maka di situ harus ada kesamaan persepsi. Bagi rekan-rekan yang belum pernah menulis skripsi, mohon arahan dan bimbingannya. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu pembimbing. Itu tentunya sangat berarti sekali daripada sahabat belum apa-apa sudah memberikan perlawanan, kemudian perdebatan. Ilmunya air dipakai. Pada saat kita berada di bawah, maka aliran air yang ada di atas akan mengalir ke tempat kita. Begitu juga fungsi Bapak Ibu pembimbing itu adalah membimbing kita. Manakala kita memberikan apresiasi yang bagus dengan mensinkronkan. Ada pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3 barangkali, maka itu dijadikan satu. Bagaimana latar belakang mereka yang berbeda-beda, itu bisa kita terima dengan sebaik mungkin. Sudah kita terima terlebih dahulu, pasti di situ ada arahan dan bimbingannya. Jadi tips yang ketiga adalah bagaimana kita menyatukan persepsi dalam berkomunikasi kita dengan pembimbing. Karena ini salah satu kunci. Kalau sampai komunikasi kita itu tidak bagus, pada saat kita menyelesaikan tulisan skripsi ataupun pada saat pengajuan proposal, ini pasti ada-ada saja alasannya. Karena komunikasi tidak baik. Tetapi kalau komunikasi sudah terjalin dengan baik, meskipun Bapak Ibu dosen pembimbing sangat sibuk, barangkali minggu ini di luar kota, minggu depannya ke luar negeri dan seterusnya, itu masih ada kontak, ya paling tidak 2 minggu, 1 bulan. Karena komunikasi kita aktif. Pada saat beliau itu hadir ke kampus, kita akan dikontak. Mas, kita akan hadir ke kampus, silakan dipersiapkan. Nih, bagaimana agar sahabat itu bisa mendapatkan apresiasi. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan. Kunci yang terakhir, yang keempat adalah kesiapan. Bagaimana rekan-rekan ini sudah siap pada saat saudara-saudara sudah berada di semester atas, yang harusnya sudah lulus, itu gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk ngejar ketertinggalan kita. Bagi yang belum lulus, persiapan menjadi bahan salah satu persiapan agar nanti bisa lebih tepat waktu kelulusan kita. Kesiapan kita diawali dari tugas yang tadi banyak numpuk,
tak terasa barangkali dianggap lebih tugas-tugas kita. Padahal itu sebagai sarana latihan kita untuk menulis skripsi yang begitu tebal. Meskipun nggak perlu tebal 500 sampai 1000 halaman. Tetapi dari tumpukan-tumpukan tugas yang biasa kita lakukan, yang tak terasa disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, itu sudah membentuk jiwa kita dalam menulis, dalam berargumen, dalam membuat sebuah impian yang ditorehkan dalam bentuk tulisan, itu tanpa terasa sudah diarahkan oleh beliau-beliau. Untuk itu kesiapan kita, referensinya, buku-buku yang diperlukan, jurnal-jurnal yang diperlukan. Kemudian kalau nanti misalnya kita mau melakukan turun ke bawah wawancara, maka kita sudah membidik orang-orang yang nanti akan kita wawancarai. Artinya semua elemen sudah kita persiapkan. Begitu proposal kita sudah di ACC, maka kita akan dengan segera meneliti. Jangan buat masalah baik itu kepada Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing maupun pembimbing lapangan yang berada di perusahaan, yang berada di instansi, berada di masyarakat, barangkali kita hadir ke masyarakat. Yuk kita atur lisan kita atur telinga kita agar kita tunduk, kita patuh, kita nurut dengan pembimbing kita. Saya yakin kalau misalnya itu semuanya sudah dilakukan, maka komunikasi yang baik terjalin, dan setelah itu ilmu yang dipunyai oleh Bapak Ibu pembimbing pasti akan disampaikan kepada rekan-rekan semua, sehingga pasti akan dituntun bagaimana agar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat. Seandainya ada kekurangan dari rekan-rekan, pasti akan segera ditolong oleh Bapak Ibu pembimbing. Demikian tips bagaimana menyelesaikan proposal skripsi maupun skripsi agar bisa cepat selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.